Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Aflo Rizek. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi dari 12 kelompok mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum masuk ke kelompok yang pertama dan materi yang pertama, langkah baiknya saya perkenalan terlebih dahulu. Halo, nama saya Aflo Rizek Redatul Ais dengan NIM 11210183000032. Langsung saja kita ke materi yang pertama dari kelompok 1, yaitu kata benda. Nah, kata benda adalah semua kata yang menyatakan benda atau yang dibendakan. Misalnya konkret, abstrak, bernyawa, tak bernyawa, terbilang, tak terbilang, tunggal, kolektif. Selanjutnya ada karakteristik dari kata benda, yaitu menurut bentuknya. Nah, yaitu segala kata yang mengandung imbuhan. Lalu menurut frasanya, yaitu kata yang dapat diperluas dengan menambahkan kata sifat dan yang sebelum kata sifat. Kemudian ada yang subgolongan, yaitu kata ganti yang menduduki posisi kata benda dalam suatu kalimat. Kemudian kata benda mempunyai dua, yaitu konkret dan abstrak. Yang konkret yaitu yang pertama kata benda nama diri, yang kedua kata benda umum, yang ketiga kata benda kolektif, yang keempat kata benda material. Lalu yang abstrak itu tidak terwujud atau tidak terbentuk. Kemudian materi yang kedua yaitu identifikasi diri. Identifikasi diri adalah sebuah nama yang menunjukkan hakiki suatu hal yang sedang diperbincangkan, namun tidak memberitahukan lebih lanjut mengenai apa itu. Nah, dalam identifikasi diri mempunyai dua karakteristik, yaitu sebuah nama memberikan identitas kepada hal atau objek tersebut, dan yang kedua, nama yang kosong secara sepintas harus masuk akal. Nah, identifikasi diri itu mempunyai terbagi dua, yaitu pembentukan nama dan juga sistem penamaan. Untuk pembentukan nama berisi nama depan, nama tengah, dan nama keluarga. Kalau yang sistem penamaan, biasanya anak-anak mewarisi nama ayah mereka. Kemudian identifikasi diri itu ada keluarga inti, keluarga konjugal, dan juga keluarga luas. Kemudian identifikasi diri termasuk ascript status, asif status, dan assign status. Selanjutnya materi kelompok 3 yaitu kalimat sapaan. Yang pertama ada arti kalimat sapaan, yaitu menurut Kridak Laksana, kata sapaan merujuk pada kata atau ungkapan yang dipakai untuk menyebut dan memanggil para pelaku dalam suatu peristiwa bahasa. Kemudian ada ciri-ciri dari kalimat sapaan. Yang pertama, penulisan huruf awal memakai huruf kapital ya teman-teman. Lalu yang kedua, sesuai situasi dan kondisi percakapannya. Yang ketiga, dipengaruhi adat istiadat. Dan yang terakhir, yang keempat, pemilihan bentuk kata sapaan dipengaruhi oleh statusnya. Kemudian, kalimat sapaan juga punya fungsi loh teman-teman. Yang pertama ada fungsi konatif, yaitu bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, menyuruh, memerintah, atau melarang. Yang kedua ada fungsi fatis, yaitu berfungsi sebagai pembuka, pembentuk, pemelihara hubungan atau kontak antara penutur dengan mitra tutur. Kemudian materi yang keempat ada dialog, prolog, dan epilog. Kita yang pertama membahas dialog dulu ya teman-teman. Dialog adalah bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Dialog mencakup yaitu menentukan topik, menentukan tokoh dan karakternya, menyusun butir-butir dialognya, dan mengembangkan butir-butir dialognya. Yang kedua, ada prolog. Prolog adalah pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Nah, di prolog ini tujuannya itu menyajikan prolog ini untuk mengutarakan cerita yang berketerangan tentang masalah gagasan, pesan, jalan cerita, latar belakang cerita, tokoh-tokoh cerita, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada epilog. Epilog yaitu bagian penutup pada karya sastra. Fungsinya itu menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud karya oleh seorang aktor pada akhir ceritanya. Selanjutnya, materi yang kelima, yaitu jenis-jenis membaca petunjuk. Jenis-jenis membaca petunjuk itu berisi instruksi yang jelas, singkat, sistematis, operasional, dan bersifat membimbing. Nah, jenis-jenis membaca itu ada 6 loh teman-teman. Yang pertama, membaca cepat, membaca sekilas, membaca intensif, membaca ekstensif, membaca nyaring, dan membaca memindai.
Lalu ada syarat-syarat menjadi pembaca yang baik nih teman-teman. Yang pertama, tahu mengapa dia membaca. Yang kedua, memahami apa yang dibacanya. Dan yang ketiga, menguasai kecepatan membaca. Dan yang terakhir, mengenal media cetaknya seperti majalah atau surat. Dan materi yang keenam yaitu tata cara membaca puisi dan membaca teks. Tata cara membaca puisi, yang pertama lafalnya, yang kedua jedanya, dan yang ketiga intonasinya. Lalu hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi yaitu memahami isi dari puisinya, lalu memperhatikan olah vokalnya, dan yang terakhir memperhatikan penghayatan dan penampilan. Kemudian tipe-tipe dari teks bacaan. Yang pertama paragraf naratif, misalnya cerita. Biasanya paragraf naratif yang digunakan secara berurutan dengan plot lurus. Yang kedua paragraf eksposita. Yang kedua, paragraf ekspositori. Isi utamanya penjelasan, biasanya terdiri bermacam-macam paragraf. Lalu yang ketiga, paragraf ringkasan. Muncul pada akhir suatu paragraf, misalnya akhir suatu uraian atau bab. Paragraf ini berisi pokok uraian sebelumnya yang ditulis secara singkat. Kemudian ada teknik dan strategi dari teks bacaan. Yang pertama, kegiatan pra membaca. Yang kedua, kegiatan inti membaca. Dan yang ketiga, kegiatan paksa baca. Selanjutnya, materi yang ketujuh, menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung ialah kegiatan merangkaikan huruf demi huruf dengan memperhatikan bentuk huruf tegak bersambung. Kemudian, materi yang ke-8 yaitu ringkasan. Langkah membuat ringkasan, yang pertama, membaca naskah aslinya. Ini wajib ya, kalau tidak, bagaimana kita untuk membuat ringkasan ya teman-teman? Lalu yang kedua, mencatat gagasan utamanya. Dan yang terakhir, membuat reproduksinya yang telah kita baca dan kita catat gagasan utamanya. Lalu tujuan membuat ringkasan itu apa sih? Nah, tujuan membuat ringkasan ini untuk memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Maka dari latihan-latihan untuk maksud tersebut akan membimbing dan menentukan seseorang agar dapat membaca karangan asli dengan cermat dan bagaimana harus menulis kembali dengan tepat. Selanjutnya materi yang ke-9 yaitu parafrase. Tujuan dari parafrase yaitu untuk menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat seorang pengarang sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan makna yang terdapat pada suatu cipta sastra. Nah, ciri-ciri dari parafrase yaitu bentuk tuturan berbeda, makna tuturannya sama, substansi tidak berubah, dan yang terakhir bahasa atau cara penyampaiannya berbeda. Kemudian langkah-langkah dari membuat parafrase yaitu membaca karya sastranya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, menentukan jenis perubahan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, mengungkapkannya ke dalam bentuk berbeda dan dengan bahasa kita sendiri. Selanjutnya materi yang ke-10 yaitu ada surat resmi dan surat pribadi. Yang pertama surat resmi. Surat resmi adalah surat yang biasa digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi maupun organisasi. Lalu yang kedua ada surat pribadi. Nah, surat pribadi itu surat yang berasal dari seseorang kepada seseorang yang lain atau dari seseorang kepada lembaga perusahaan. Nah, tata cara menulis surat itu gimana sih? Mari kita bahas. Nah, yang pertama ada tetapkan dahulu maksud dari yang kita tuju itu suratnya apa, kayak surat resmi atau surat pribadi. Lalu yang kedua, tetapkan urutan tentang apa yang dimaksud pada bagian surat. Yang ketiga, selesaikan pokok persoalan itu satu persatu secara teratur dengan menggunakan ungkapan yang segar dan mudah ditangkap. Yang keempat, hindari atau sejauh mungkin penggunaan singkatan kata atau akronim. Lebih baik itu singkatan ciptaan, lebih kayak ciptaan sendiri itu nggak boleh ya teman-teman, hindari, lebih baik dihindari supaya yang akan menerima surat itu mengerti apa yang dimaksud dari tujuan kita sendiri. Lalu yang kelima, perhatikan bentuk surat dan penulisan bagian-bagiannya menurut ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, perhatikan penulisan ejaan dan penggunaan tanda baca pada bagian surat dan kalimat menurut kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan.
Selanjutnya, materi ke-11 yaitu tentang formulir dan kwitansi. Formulir yaitu selembar kertas atau lebih yang menyediakan ruangan untuk mencatat informasi atau instruksi yang akan diteruskan kepada individu, departemen, atau organisasi lain. Sedangkan kwitansi itu suatu surat atau dokumen yang sering digunakan sebagai tanda bukti bahwa telah terjadi transaksi penerimaan sejumlah uang dari pemberi uang kepada penerima uang yang telah dilengkapi dengan beberapa rincian seperti tujuan dari pembayarannya, atas transaksi, tempat, dan tanggal di mana terjadinya transaksi itu. Selanjutnya kita ke materi yang terakhir yaitu naskah pidato. Pidato yaitu pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Kemudian langkah menulis pidato yaitu yang pertama menentukan topik teks pidato, lalu yang kedua mengidentifikasi pendengar atau pembaca teks pidato, yang ketiga menentukan tujuan pidato, dan yang keempat membuat kerangka pidatonya, lalu yang kelima mengembangkan ide pokok yang akan kita tulis dalam pidato tersebut. Dan yang keenam, menyunting teks pidatonya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, mempublikasikan teks pidato dalam bentuk tulis maupun secara lisan. Cukup sekian pemaparan materi-materi bahasa dan sastra Indonesia dari saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.